Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemokan mengenai cara penggunaan aplikasi hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat HKI di MyBTP. Untuk aplikasi HKI ini sendiri dapat diakses di mybtp.telkomuniversity.ac.id. Dalam aplikasi HKI ini, user dapat login menggunakan akun SSO iGracias. Baik, di sini saya akan mencoba login. Untuk aplikasi HKI terdapat beberapa menu. Yang pertama, dashboard KI. Yang kedua, permohonan perlindungan KI. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai halaman dashboard KI. Di halaman dashboard KI terdapat informasi mengenai profil user dan notifikasi terkait status usulan HKI terkini dan juga usulan terbaru yang akan didaftarkan oleh admin KI. Kemudian, untuk menu selanjutnya adalah permohonan perlindungan KI. Terdapat status dan jumlah pengajuan KI yang dapat dilihat berdasarkan kategorinya dan berdasarkan statusnya. Kemudian ada list KI yang sudah pernah diajukan berdasarkan user tersebut. Selanjutnya, untuk proses menambahkan data permohonan perlindungan KI, yaitu dengan cara menambahkan tambah data KI. Kemudian diisi data pada form pengajuan. Di sini terdapat beberapa macam kategori KI. Ada merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Di bagian jenis KI sudah menyesuaikan berdasarkan kategorinya. Kemudian, untuk subjenis KI juga sudah menyesuaikan dengan jenis KI yang sudah dipilih sebelumnya. Setelah diisikan semua, selanjutnya diklik simpan. Untuk proses usulan permohonan pendaftaran KI ini ada 4 langkah. Yang pertama, mengisi informasi umum. Yang kedua, diisi data pengusul. Dan langkah ketiga, mengisi lampiran KI. Dan yang terakhir, informasi mengenai permohonan usulan perlindungan KI. Untuk informasi umum, kita perlu mengisikan uraian singkat, lalu diisikan bagian bidang fokus sesuai dengan KI yang diusulkan. Di bagian selanjutnya, mengisi bagian publikasi. Jika belum pernah dipublikasi, silahkan untuk mengabaikan, karena ini akan diisi secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, di sini ada sumber pembiayaan. Ada 3 macam sumber pembiayaan. Yang pertama, Universitas Telkom. Yang kedua, hibah internal. Dan yang ketiga, hibah eksternal. Jika kita memilih hibah internal, ada satu informasi yang wajib diisikan, yaitu Ketua Tim Pengusul Hibah. Jika kita memilih hibah eksternal, maka kita wajib isikan yaitu nama instansi pemberi hibah. Untuk selanjutnya, menu KI ini merupakan hasil dari jika ingin mengisi bagian ini, terdapat beberapa pilihan seperti skema penelitian, pengabdian masyarakat, tugas akhir mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan lampirkan file evidence-nya. Namun, jika bukan merupakan bagian hasil tersebut, maka boleh memilih pilihan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan terkait apakah KI yang diusulkan merupakan syarat cum laude atau jabatan fungsional dosen. Terdapat 2 pilihan, ya atau tidak. Kemudian, selanjutnya, apakah KI yang diusulkan sudah diaplikasikan? Terdapat 2 pilihan, sudah atau belum.
Jika kita memilih sudah, akan ada beberapa tambahan pertanyaan yang dapat diisikan sesuai kebutuhan saja. Kemudian, jika data sudah diisikan semua, kita bisa klik Save and Continue di bagian kanan atas. Tahap selanjutnya yaitu pengisian data pengusul. Untuk pengusul utama, akan secara otomatis muncul di tampilan aplikasi. Untuk menambahkan anggota pengusul lainnya, klik tombol di data pengusul. Di sini terdapat 3 pilihan, yang berstatus dosen atau pegawai, mahasiswa, dan eksternal. Jika pengusul merupakan dosen atau pegawai, ketikkan nama dosen atau pegawai tersebut, maka akan secara otomatis terisi oleh sistem yang terintegrasi dengan data yang ada di iGracias. Kemudian, klik simpan. Selanjutnya, pengisian usulan mahasiswa. Untuk yang berstatus sebagai mahasiswa, cukup mengetikkan NIM, kemudian klik cek NIM, maka data akan otomatis terisi sistem yang terintegrasi dengan data yang ada di iGracias. Kemudian, klik simpan. Untuk pengusul eksternal, maka diisikan secara manual. Nama sesuai KTP, email, nomor handphone, instansi asal pengusul, alamat lengkap pengusul, yang terakhir kode pos. Jika sudah terisi semua, klik simpan. Data yang sudah diinputkan maka akan muncul pada tabel berikut. Kemudian, klik next. Kemudian, mengisi lampiran KI. Yang pertama yang harus diisi adalah dokumen berkas pendaftaran. Kemudian, dokumen berkas prasyarat administrasi. Dan yang terakhir, Katsinopmeter. Untuk mengisi dokumen berkas pendaftaran, telah disediakan 2 pilihan dokumen. Yang pertama yaitu menggunakan template, dan yang kedua adalah file kosong. File kosong di sini yang dimaksudkan adalah yang belum ada nama pengusul dan alamat pengusul. Jika kita memilih template, tentu akan otomatis tergenerate oleh sistem, sehingga pengusul hanya perlu mencetak dokumen dan diberi tanda tangan. Jika file kosong, pengusul dapat mengisikan data secara manual. Di sini, file yang dibutuhkan berbentuk file PDF. Untuk ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Lalu scan KTP berisikan semua pengusul berbentuk file PDF. Untuk ukuran file PDF-nya tidak lebih dari 5 MB. Kemudian lampirkan contoh ciptaan KI berbentuk file PDF atau PNG atau JPEG. Untuk ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Untuk file dengan ukuran lebih dari 5 MB, maka lampirkan contoh ciptaan dalam bentuk link URL. Selanjutnya, pengisian Katsinopmeter. Untuk mengisi Katsinopmeter, dapat mengklik tombol Katsinop yang berwarna biru. Di sini, terdapat beberapa penjelasan mengenai Katsinopmeter itu sendiri. Kemudian bisa di-download untuk dokumen penjelasan Katsinopnya. Dan di sini terdapat form Katsinop yang perlu diisi. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang harus diisi. Jika sudah diisi, maka klik Submit Katsinop. Dan di sini akan terdapat pop-up peringatan. Kemudian, jika sudah mengerti,
klik mengerti, dan kita akan dibawa kembali ke halaman lampiran KI. Di sini form sudah terisi dan katsinopnya kita dapat memilih. Baik, apabila halaman lampiran KI ini sudah terisi semua, maka kita klik Save and Continue. Jika diperhatikan pada tampilan ini, ketika kita belum melakukan submit lampiran KI, statusnya akan menjadi draft. Setelah status usulan menjadi submit, maka tahap selanjutnya menunggu untuk usulan KI kita diproses oleh admin KI. Untuk mengecek status terkini usulan KI kita, maka kita kembali ke menu permohonan perlindungan KI. Kita dapat melihat histori status usulan dan kita dapat melihat tanggal submit KI kita, pengajuan DJKI, kemudian sertifikat selesai di tanggal berapa. Jika pengajuan KI kita sudah selesai atau sudah diterima, kita dapat mendownload sertifikat usulan KI kita di menu informasi permohonan. Di sini kita dapat mengecek secara berkala tentang informasi permohonan, catatan kekurangan permohonan yang nanti bisa dicek di bagian notifikasi. Kita dapat melihat nomor permohonan, tanggal permohonan, dan dapat mendownload file permohonan. Sama halnya dengan sertifikat, kita dapat memantau proses permohonan ke DJKI, diterima atau ditolak, nomor sertifikat, dan juga kita dapat mendownload file sertifikatnya. Sekian panduan cara penggunaan aplikasi HKI di MyBTP. Semoga dapat mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pengajuan KI di Universitas Telkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.